Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue LG di LG Awan Official TV. Ya, sebenarnya gue males ngebahas ini, bukan males tapi sakit hati juga gitu. Tapi ya mau gak mau ya kita harus bahas seorang Friska yang kemarin malam mengumumkan graduationnya gitu kan. Kita berharap ya apa yang menjadi keputusan dia mesti kita dukung meskipun itu sakit hati sebenarnya ya. Ya, oke, sebelumnya mungkin banyak yang nggak tahu siapa itu Friska kan gitu kan ya. Mungkin dari kalangan orang yang baru ngefans ataupun yang non fans pun bakal nggak tahu siapa itu Friska kan. Dia taunya Melody gitu kan, dan paling parahnya lagi tuh Melody itu nggak punya adik gitu kan ya. Jadi singkatnya itu uh, Rizka Anastasia Laksani itu adalah adik anak terakhir dari klan Laksani itu kan. Yang pertama ada Citra, yang kedua ada Melody, nah yang ketiga ini adalah Friska. uh, Kenapa sih gitu kan yang orang tuh taunya Melody doang gitu kan sebagai selling pointnya JKT gitu kan. Ya mungkin ya mungkin karena memang orang orang awam tahunya JKT itu JKT48 itu Melody, ya kalau nggak Melody ya Nabila gitu kan. Sisanya ya cuman oh udah gitu aja ya. Setelah kedatangan Haruka juga mungkin ya udah tiga tiga poin ini yang menjadi apa namanya jadi dasar. uh, Kalau tahu tentang JKT ya tahu tiga orang ini gitu kan ya, nggak apa kurang tahu dengan member-member yang lain. Kedatangan Zara juga sama gitu kan ya, jadi nambah 4 gitu kan, nambah apa selling pointnya gitu kan ya, selling point JKT gitu kan. Udah main film gitu kan, udah jadi member juga gitu kan. Tapi ya tapi ya apa namanya, dengan tidak mengurangi rasa hormat, bisa bisa dong gitu kan, uh, mengup sedikit seorang Friska gitu kan. Kalau memang secara keluarga memang dia anak terakhir itu kan, dia menjadi the last klan Laksani itu kan. Kalau ibarat kalau Dragon Ball kan ada Gohan, ada Goten kan, dan bapaknya Goku gitu kan. Clan Saiyan Earthling gitu maksudnya. Nah, orang orang tuh jadi gimana ya, orang tuh kalau misalkan ditanya siapa apa ditanya Friska pasti nggak ada yang tahu gitu kan. Gue juga bingung gitu kan, padahal dia selling pointnya juga lagi naik lah ya gitu kan ya. Meskipun gak sebagus kakaknya gitu kan, gak sebagus Kinal gitu kan. Kalau dari segi skill dancingnya nggak jelek-jelek amat gitu kan menurut gue gitu kan. Malah dia bisa dibilang ya cukup bagus gitu kan ya untuk kalangan member seumuran dia gitu kan. Yang seumuran dia kayak Vini, kayak apa, kayak Ayen, kayak Shinka gitu kan, yang seumuran sama hampir seumuran dia gitu kan. Saktia juga lumayan lah gitu. Kalau riwayat ke awal karirnya di JKT ya mungkin orang tahunya ya orang tahunya ya Friska ini ya dia cuman ikut nyanyi doang gitu kan. Kalau bahasa kasarnya ya mohon maaf nih, dia ikut nampang doang kan gitu. Tapi ya gue malah menghargai keberadaan dia selama 9 tahun gitu kan. 9 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Dia pasti ada perjuangannya, ada perjuangan untuk meraih apa yang dia impikan gitu.
ya minimal dia dia bisa dia bisa apa namanya, mampu mampu bangkit lah gitu kan, mampu bangkit dari apa namanya, dari yang awalnya cuman dianggap member biasa aja gitu kan, jadi ada sedikit peningkatan gitu kan, masuk Senbatsu di indahnya senyum manismu sama Kimi wa Melody gitu kan ya. Ya walaupun Kimi wa Melody itu adalah Senbatsu pilihan manajemen, bukan pilihan fans mungkin ya gitu kan ya. Yang gue banggain itu dia nggak gampang nyerah orangnya gitu. Ini yang gue rasakan itu kan ya. Ya semua orang juga pengen lah gitu kan, pengen sih yang namanya ngerasain Senbatsu sama Senbatsu itu kayak gimana gitu, enak-enaknya gitu, nggak harus melulu duduk duduk di posisi yang sekarang ini dipegang Shani, enggak. Yang penting masuk aja gitu kan, yang penting masuk berapa besar gitu, 10 besar lah minimal, 10 besar atau 15 besar mungkin ya kalau untuk Senbatsu. Kalau 16 besar ke bawah itu namanya Undergirls. uh, Menurut gue itu butuh 3 tahun ya, butuh 3 tahun apa, kalau untuk pemilihannya mungkin ya butuh 3 tahun, dari 2014 akhir sampai 2017 awal atau pertengahan, apa lupa gitu, pertengahan tuh indahnya senyum manismu itu. Tapi kalau secara timeline ya dari single River gitu kan, dari single River sampai ke sampai tahun 2015. Nah 2015 aja tuh Undergirls aja tuh sebenarnya udah bagus itu kan, cuman ya bagi Friska ya itu kayak kayak merasa kurang atau gimana gitu ya. Kalau menurut gua yang nggak ada kekurangan, nggak ada apa, nggak ada yang kekurangan dia nggak ada gitu. Kalau mungkin dari para fans mungkin kekurangannya ya dia mungkin kurang dukungan. Ya gue setuju kalau itu dengan kalau soal kurangnya dukungan, kurangnya dukungan dari teman-teman gitu kan. Ya gimana ya gitu, sedih juga gitu kalau misalkan kakaknya masuk terus tapi giliran adiknya enggak gitu. Gue ngomong kayak gini bukannya apa namanya, menganggap member lain biasa aja, enggak. Semuanya gue hargain karena tujuan gue kan, gue sayang JKT48 kan, itu kan gue sayang sama semuanya gitu kan. Bukan berarti gue dianggap ngeagung-agungin Friska sampai lupa sama member yang lain yang juga pernah merasakan seperti itu gitu kan. Ya apa ya, karena hidup itu penuh 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 perjuangan ya. Hidup itu adalah perjuangan. Nah, dibalik dibalik teman-teman yang berusaha menyisihkan sebagian rupiahnya buat nge-up Friska masuk Senbatsu, itu luar biasa banget loh gitu menurut gue gitu kan, luar biasa. Kalian beli mahal-mahal, beli CD, terus kalian scan. Kalau dulu kan ada ini kan ya kan, kalau dulu tuh jadi tiap kita beli CD single, di situnya kan ada apa namanya, ada kertas kecil gitu, ada kertas kecil. Nah di situ kan ada kode vote-nya kan. Nah, kita disuruh nge-scan gitu kan, nge-scan barcode-nya, atau kita ketik si kode uniknya gitu, lalu kita vote satu member gitu kan. Dan mungkin ada juga yang beli
satu kardus atau satu ton kaset gitu kan, lalu di vote gitu kan sebagai bentuk perjuangan. Itu gua appreciate banget gitu kan. Gua appreciate meskipun itu bukan Friska ya gitu ya, gua hargailah gitu. Yang menjadi daya tarik Friska apa ya, dia emang ya, dia pertama nggak gampang nyerah, dia yang kedua tuh selalu apa namanya, selalu ngerangkul semua orang gitu kan, buat terutama juniornya gitu kan, buat apa namanya, buat menyemangati lah gitu kan. Nah, inti dari dia graduation itu mungkin dia kasih kesempatan kepada adik-adiknya gitu kan. Adik di sini tuh ya adik junior mereka di JKT gitu kan. Karena gue setuju banget itu kan, meskipun Friska ini adalah seorang adik kandung dari Melody, tapi Melody ini menganggap semua yang ada di JKT itu adik-adiknya kan gitu kan. Nah, begitu juga Friska ini menganggap semua adik-adik dari, baik dari akademi, dari Gen 5, 6, 7, 8 sampai 9 sampai 8 gitu kan ya. Itu semuanya dianggap adik gitu kan, mengayomi gitu kan. Mengayomi, merangkul semua member gitu. Itu yang gue suka gitu. Kalau yang nggak suka ya nggak ada sih gitu kan, yang menurut gue gitu kan. Kalaupun ada ya paling itu rahasia aja lah gitu, nggak usah disebut lah gitu kan, nggak usah disebut di sini, nggak usah disebut di mana-mana juga kan. Itu nantinya kan terganggu gitu kan ya, kalau misalkan dia dulunya skandal atau apa gitu kan. Please lah gitu kan, jangan apa namanya, jangan menggiring opini yang bisa aja mencemari nama baiknya, mencemari nama JKT juga gitu kan. Sama apa, karena kan JKT ini sekarang kan lagi masa sulit nih, lagi krisis. Kalau misalkan ada opini yang ada orang yang berusaha menggiring opini kejelekannya Friska, misalkan Friska ini dulunya A B C itu jangan ditanggepin. Itu kita jangan tanggepin, biar manajemen JOT aja yang nanggepinnya kalau memang ada gitu kan ya. Kita mau woles aja lah gitu kan. Kalau soal 9 tahun ya, 9 tahun di JKT itu hampir 9 tahun bukan waktu yang gampang ya gitu kan ya. Dia punya satu cita-cita, dan itu satu cita-citanya tuh bisa terwujud, satu seragam sama Melody. Dia cuman itu satu cita-citanya gitu kan. Aku pengen satu seragam sama Melody. Aku terus sampai dia nggak nyerah gitu aja, sampai akhirnya dia berhasil gitu kan. She did it, she made it gitu kan. She did it, she made it, dan make it happen gitu kan. Nggak ada yang nggak mungkin gitu kan. Bayangin aja, ketika seorang kakak yang naik bersinar, ketika adiknya sedang berusaha dengan sendirinya, akhirnya bisa melesat sendiri, bisa mewujudkannya dengan dengan bantuan dukungan gitu kan. Ibaratnya gini, ketika lu seorang penggemar bola, lu foto bareng sama pemain bola idola lu gitu kan. Nah, ketika satu waktu ketika lu bermain di sebuah klub, dan ternyata lu itu dikabulkan ketika lu pada awal ketemu, gue pengen satu seragam sama elu, gue pengen main bareng sama elu. Dan ketika cita-cita itu tercapai, lu bakalan bahagia,
Bayangin, cuman main bola doang, lu ngomong ke idola lu, gue suatu gue pasti bakalan bisa satu seragam sama lu. Begitu juga di JKT kan gitu kan. Di JKT dia si Friska nggak berhenti ngomong ngomong begini, aku impian aku cuma satu, aku pengen satu seragam sama Mbak Melody. Dan itu akhirnya berhasil kan. Usaha keras itu nggak akan mengkhianati hasil akhir. Makanya buat siapapun yang adik kakak yang mau mendaftarkan diri sebagai member JKT, kalau kakaknya kalau kakaknya apa namanya kakaknya naik atau adiknya naik, ya tolong kasih satu, tolong lah gitu kan ya, tolong tolong dukung gitu kan, tolong kalian semuanya berilah dukungan biar si adik kakak ini yang bakalan menjadi calon member JKT48 kedepannya bisa seperti Friska, bisa seperti uh, bisa seperti Sonia sama Stella gitu kan. Meskipun Sonia sama Stella ini menurut gue belum pernah ya gitu kan ya satu seragam di single, tapi ya satu stage di teater mungkin udah pernah kan ya. Apalagi Zara sama Kila gitu kan, Zara sama Kila juga mungkin sama lah gitu kan, satu stage di teater, tapi satu single bareng mungkin belum bisa gitu. Atau yang sekarang Ariel sama Eve mungkin di satu stage sudah sering gitu kan ya, tapi kita berharap juga di satu single bisa barengan lah gitu. Dan gue juga berharap yang kalian para cewek-cewek yang mau mendaftarkan JKT48, baik kalian yang kakak beradik, harapan gue cuma satu, please kalian tetap jaga semangat kalian. Kalaupun misalkan salah satu di antara kalian bakal dipilih manajemen JOT untuk masuk ke dalam satu single, ataupun memang kalian ditakdirkan bersama dalam satu single, gue akan selalu mendukung kalian. Itu aja. Berkaca dari seorang Friska lah gitu kan, dia selalu sabar gitu kan, ketika ketika kakaknya makin dikenal, giliran dia susah gitu kan. Kalau Shinta Naomi sama Shinka juga mungkin Shinkanya ya gitu kan ya, tapi ya gak jarang juga Naominya juga satu seragam bareng gitu kan. Ya berharap buat kalian para calon Gen 11 mungkin ya, Gen 10 aja belum ada, itu Gen 11 aja udah main ngomong Gen 11 aja. Buat kalian yang pengen daftar kakak beradik dan kalian terpilih menjadi member JKT dan kalian ditakdirkan untuk masuk satu single bareng-bareng, ya kita berdoakan itu, kita doakan agar kalian mampu melampaui apa yang dicapai Friska gitu kan. Ya baik kakaknya masuk Senbatsu, Senbatsu 5 besar, adiknya lebih baik lagi gitu kan. Jadi enak, jadi nggak saling, jadi nggak jadi fans ini nggak saling sikut lah gitu, saling merangkul gitu. Yang gue suka dari Friska itu dia selain nggak gampang nyerah, dia selalu merangkul. Dan yang paling utama adalah dia nggak gampang, dia nggak ini kali ya gitu, dia nggak gampang capek gitu kan. Dulu waktu awal-awal gue kira dia bakalan berpikir bakal graduate gitu kan, karena dia sering gak masuk single gitu kan ya, kayak tadi gitu kan, tadi gue bilang hidup itu adalah perjuangan gitu kan. Dan
dan butuh dan waktunya ini time flies gitu kan. Jadi nggak kerasa dia udah 5-6 tahun gitu kan, sekarang udah 9 tahun kan gitu kan. Ya udah 9 tahun aja di JKT, dan itu dia ngerasain pahit manisnya seperti apa gitu kan. Dia selalu hadapi dengan senyuman itu kan. Dia sabar ya, pokoknya everything is gonna be fine, everything is gonna be okay, semua bakalan indah pada waktunya gitu kan. Buat teman-teman yang khususnya buat Gen 10 nih, kalau misalkan kalian yang ternyata ada yang kakak adik ya, kalau misalkan kakak dari salah seorang dari kalian yang masuk single ya, kalian dukung lah gitu kan, kalian kasih support lah gitu. Buat yang belum ya sabar aja gitu, sabar seperti Friska, nggak gampang ngomong graduate, akhirnya sampai tadi malam baru ngomongin graduate karena mau melanjutkan S2-nya gitu kan. Karena apa? Karena pendidikan itu lebih penting gitu kan. Yang kita banggain itu dia benar-benar gak memikirkan graduate, meskipun dia kuliah bolak-balik Jakarta Bandung ya gitu kan. Jakarta Bandung, Jakarta Bandung kan, kalau lagi gak ada pandemi ini kan ya macet kan ya gitu kan ya. Oke, sekian aja dulu nih gue ngomongin soal Friska dan perjuangannya seperti apa. Gua akui ini walaupun sakit hati, tapi gua akan selalu menghargai apa yang menjadi keputusannya dia, dan kita selalu mendoakan yang terbaik buatnya gitu kan. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.